Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin, berjudul Desa Tanpa Suara Azan. Cerita ini ditulis oleh Kak Ayuni Trisnawati dan sudah diterbitkan oleh WT Publishing. Dan di sini Mang Ripan juga sudah mendapatkan izin untuk mengangkat ceritanya. Dan bagi kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Menuju masa lalu, sumber Banyu puluhan tahun yang lalu. Ibu, panggil Gita. Dalam satu kedipan mata, Gita telah berpindah tempat. Dia berdiri di depan sebuah rumah bertinding anyaman bambu. Tidak ada pencahayaan sama sekali, selain cahaya dari api obor yang bergerak-gerak tertiup angin. Pokoknya ibu mau kamu menikah dengan Juragan Sutoyo, pekik seorang wanita. Ditimpali isak tangis memilukan. Pintu terbuka, Gita bisa melihat dengan leluasa ke dalam rumah yang sangat sederhana itu. Tolong ibu, jangan paksa Wati takut dijual, raung seorang anak yang kini memohon hingga memeluk kaki ibunya. Ibunya memutar mata lalu mendeci. Daripada kamu hanya menikah dengan laki-laki pribumi miskin, lebih baik dengan Juragan Sutoyo. Walaupun kaki tangan company, dia itu kaya raya. Bentak wanita itu lebih keras dari sebelumnya. Mata Gita berkaca-kaca, bukannya menolong putrinya. Sosok laki-laki yang Gita tebak adalah ayah anak gadis itu, malah menampar sang anak. Dengarkan itu, jadilah anak yang penurut. Mumpung kamu masih muda, masih cantik, Juragan Sutoyo berminat menikahi kamu. Suara baritonya terdengar menggelegar. Wati, gadis itu hanya mampu menangis memegangi pipinya yang terasa perih. Walau begitu, Gita yakin ada sesuatu yang lebih perih dari tamparan ayahnya. Dia seolah mampu merasakan kepedihan dalam hati gadis yang dia taksir berusia 14 tahun itu. Dan ketika menoleh, dia mendapati sosok Menik sedang menatapnya dari jauh. Sebuah cahaya menyilaukan mata Gita, bahkan membuatnya harus menutup mata. Suara gamelan dan tawa terdengar bersautan. Gita membuka mata dan mendapati dirinya tengah berada di sebuah acara pernikahan khas zaman dahulu. Banyak wanita berpakaian kurang seronok sedang menari dan menggoda sekumpulan juragan. Meski para penari itu memasang wajah menggoda, Gita seolah mampu menangkap kesedihan dan keterpaksaan di wajah mereka. Gita pun mengalihkan pandangannya. Dia bisa melihat Wati yang sedang duduk bersanding dengan seorang lelaki tua. Gadis itu menggunakan kebaya yang sangat indah dengan warna merah menyala. Tangan lelaki yang telah menjadi suaminya menari di atas pundak terbuka Wati. Gadis itu seperti sekuat tenaga menahan isak tangisnya. Menik pun muncul dan melewati pasangan pengantin itu. Dia menatap Gita tanpa ekspresi apapun. Suara gamelan dan tawa itu perlahan memudar ketika Gita lagi-lagi berpindah tempat. Dia berada di sebuah kamar pengantin. Kasur bertabur bunga beserta kelambu berwarna merah muda yang kini ada di hadapannya. Kamu tunggu di sini. Sebentar lagi Tuan William akan masuk dan menemui kamu, Wati. Terdengar suara lirih dari belakang. Gita menoleh dan mendapati lelaki yang tadinya menikahi Wati menunjuk wajah gadis itu. Tapi Tuan, saya kan istri Tuan, tutur Wati. Tangan gadis itu menggigil. Lelaki tidak berhati itu memutar bola matanya. Iya, tapi kamu akan lebih berguna jika dijual pada Tuan company itu. Mereka akan membayar dengan harga yang luar biasa. Dia kemudian tertawa puas sehingga perut buncitnya bergerak-gerak. Wati meremas pakaiannya. Dia kembali menunduk dan menangis dengan pilu. Melihat hal itu, lelaki tua tadi nampak tidak suka. Dia meraih dagu Wati kemudian mencengkeramnya. Jangan menangis. Tuan William tidak suka wanita cengeng. Tersenyumlah dasar budak. Umpatnya lalu mengembaskan wajah Wati. Gadis itu ketakutan. Dia pun segera menghapus air matanya. Sekarang buka pakaianmu. Aku harus memastikan tubuhmu tidak memiliki cacat sama sekali. Herdiknya kala itu. Wati yang sudah kepalang takut segera menuruti ucapan lelaki itu. Dengan tangan bergetar, dia melepas satu demi satu pakaian yang melekat di tubuhnya hingga tidak menyisakan apapun sama sekali. Liur lelaki tadi menetes melihat kemolekan tubuh Wati.
Kulitnya yang sawo matang dengan proporsi ideal membuat hasrat lelakinya menjerit. Seandainya saja dia tidak buru-buru menjual Wati, mungkin dia bisa menikmati tubuh bunga yang baru mekar itu. Sebuah ketukan terdengar. Lelaki tadi meminta Wati untuk menggunakan pakaian yang sudah dia siapkan. Gadis itu melangkah gontai dan menggunakan gaun tidur yang tembus pandang. Matanya sangat merah. Gita yakin gadis itu sejujurnya enggan menggunakan pakaian tak beradab tersebut. "Di mana dia?" Terdengar suara lelaki yang punya aksen Belanda kental. "Di dalam, Tuan. Dia sudah menunggu," jawab lelaki yang sudah sah menjadi suami Wati. Tak lama kemudian, seorang lelaki bule masuk ke kamar. Tubuhnya tinggi dengan kulit putih. Dia mendekati Wati yang bersimpuh di atas lantai. "Cantik," gumamnya lirih. Dia menelan ludah menatap tubuh ranum di hadapannya. Dia bersimpuh dan menarik dagu Wati. "Ayo, berdirilah, jangan menunduk," ucapnya lembut. Wati dengan takut-takut menatap lelaki itu. Tingginya hanya sampai di perut si lelaki. "Kamu orang cantik sekali, saya suka," pujinya pada Wati. Jika yang mengatakan hal itu adalah Tono, pemuda yang selalu masuk dalam mimpi Wati, maka bisa dipastikan gadis itu akan tersipu malu. Namun sayang, kata-kata itu meluncur dari bibir seorang serdadu Belanda yang saat itu adalah musuh para pribumi. "Tuan, apa saya boleh meminta sesuatu?" tanya Wati memberanikan dirinya. William menaikkan alisnya. Tangannya sejak tadi sudah bergerilya di atas tubuh Wati. Dia sangat bernafsu ingin segera merenggut madu gadis muda ini. Tolong bunuh saya, Tuan. Bunuh saya," bisiknya pelan. William termangu mendengar ucapan Wati barusan. Dia menautkan dua alisnya. "Apa maksud kamu?" tanyanya dalam bahasa Belanda. Wati bergeming. Selain tidak mengerti bahasa William, dia pun sudah kehilangan gairah hidupnya. "Apa Sutoyo menyakitimu?" tanyanya lagi. Kali ini suaranya melunak. Wati menggeleng cepat. Tidak, Tuan. Tidak sama sekali." Dia sadar hampir membuat satu kesalahan besar. Melihat seragam yang dikenakan William serta caranya menanggapi reaksi Wati bisa membuat gadis itu menebak setinggi apa jabatan lelaki tersebut. Dia akhirnya memilih diam dan pasrah. Saat tangan kekar William perlahan melepaskan gaun tidurnya. Aroma tembakau dari mulut lelaki itu sejujurnya membuat Wati merasa mual. Dia ingin muntah. Meskipun begitu, Wati harus menahannya. Pelan tapi pasti, William pun akhirnya berhasil merebut mahkota milik Wati. Setelah puas, dia memilih duduk dan membakar sebatang cerutu. Sementara Wati yang merasa sakit di sekujur tubuhnya, memilih diam dan berpura-pura tidur. Gita menutup mulutnya dengan rapat. Dadanya sesak melihat gadis belia seperti Wati harus menghadapi kehidupan seperti itu. Menik yang menyandarkan tubuhnya pada tembok terlihat mengangkat satu ujung bibirnya. Bersamaan dengan itu, Gita pun kembali terhempas. Kali ini kekuatan yang tidak bisa dia jelaskan membawanya pada sebuah kamar yang terlihat mewah. Seorang lelaki masuk ke kamar bersama wanita keturunan bermata biru. Gita mengenal orang itu. Dia adalah William. Dia celingukan dan tidak mendapati sosok Wati dimanapun. Keduanya bergumul dengan panas sementara Gita menutup matanya. Tidak lama kemudian, Wati pun masuk ke kamar. Perutnya buncit dengan darah meleleh di kedua pahanya. "Tolong Tuan, saya akan melahirkan," ucapnya lirih. Keringat membasahi wajahnya yang pucat. Sontak wanita bermata biru itu terlihat sangat marah. Dia mendekati Wati dan mulai mengumpatnya dengan bahasa asing. Meski begitu, dia meninggalkan William bersama Wati. Wanita pribumi itu terlihat begitu kelelahan. Gita bahkan bisa melihat tangannya bergetar menahan rasa sakit. Air mata kembali berlinang di matanya. Sekitar 15 menit, seorang wanita tua masuk diikuti wanita bermata biru tadi. Dia menatap jijik pada Wati yang sudah berada di ambang kematian. "Cepat tolong wanita itu!" bentaknya kemudian mendorong wanita tua itu mendekat pada Wati. Proses kelahiran pun dimulai. Wati yang sudah kehilangan banyak darah tidak lagi mampu mengejan. Dukun beranak itu ikut menangis membantu proses persalinannya. "Ayo Dok, sedikit lagi Dok. Berjuanglah, sedikit lagi."
ucapnya sambil menyeka air mata di pipi tuanya. Napas Wati terengah-engah, penglihatannya mulai kabur. Dengan sekuat tenaga, dia mengejan dan akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki tampan yang wajahnya begitu mirip dengan ayahnya. Gita kira semua penglihatan itu sudah selesai, tetapi ternyata dia salah. Menik kembali membawanya menjelajahi waktu. Ketika keadaan mulai berubah, dia bisa mengenali jika tempat yang dia datangi sekarang adalah desa sumber banyu zaman dulu. Dia menatap seorang wanita yang kepayahan menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahunan. Sementara di sebelah kanannya, dia menggandeng anak laki-laki berusia 11 tahun. Anak sulung wanita itu sangat tampan. Saat memperhatikan dengan seksama, Gita menyadari wanita itu adalah Wati. Sosoknya terlihat sangat menderita. Dan ketika berbalik, dia bahkan menemukan banyak sekali bekas luka cambukan di punggung hitam legamnya. Ketiganya memasuki sebuah rumah, lalu Wati berbicara dengan anak-anaknya. Le, kalian anak laki-laki. Saat besar, kalianlah yang akan melindungi ibu. Jadilah anak-anak yang penurut, Yole. Gita terkejut. Tubuhnya bagai dialiri listrik saat mendengar ucapan Wati. Kedua anak itu mengangguk. Wati tersenyum. Dia menari dengan gerakan yang aneh, lalu tertawa, kemudian menari lagi. Tarian yang pernah dilihat Gita. Masih tersenyum, Wati mengambil sebuah barang dari bawah meja. Barang itu terlihat begitu besar juga berat, ditutupi dengan kain jarik yang berlapis-lapis. Setelah ini, kita akan bahagia, Le. Tidak akan ada lagi yang menyakiti kita, ucap Wati. Dia membuka ikatan pada jarik itu, kemudian memperlihatkan benda yang ada di dalamnya. Mata Gita melotot. Dia mundur beberapa langkah ketika mendapati kepala William terpenggal di atas meja. Nah, sudah lengkap, gumam Wati. Dia pun masuk ke kamar dan meletakkan kepala William sejajar dengan kepala Sutoyo serta kepala orang tuanya. Tidak akan ada lagi wanita yang lahir dari desa ini. Wanita yang akan menghancurkan hidup anak-anaknya. Yang ada hanyalah anak laki-laki, dan mereka akan selalu mengikuti apa permintaan ibunya, ucap Wati sembari terkikik. Aroma dupa tercium kuat, bercampur aroma amis darah juga aroma bau bangkai. Dari ekor mata, Gita bisa menangkap sesosok makhluk misterius menggunakan jubah dan memegang sebuah tengkorak manusia. Sayu, terdengar suara gamelan yang entah datangnya dari mana. Wati bersenandung, tawanya terdengar. Dia lalu menari-nari dengan gerakan yang sangat menyeramkan. Bersamaan dengan itu, Gita merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia menutup mata hingga akhirnya suara Menik mengejutkannya. Kamu sudah paham, Dok? Tanya Menik. Ketika matanya terbuka, Gita mendapati mereka masih berada di ruang makan. Bahkan uap tipis di atas masakan Menik masih mengepul. Semua anak laki-laki yang lahir di desa ini ada karena perjanjian Wati dengan iblis. Tidak akan pernah ada anak perempuan. Mata Gita berkaca-kaca, aroma busuk tiba-tiba tercium. Kamu sudah dipilih menjadi menantu yang harus menuruti perintahnya. Ibu yakin kamu akan bahagia setelah menjadi bagian dari kami, Dok. Menik tertawa, wajahnya yang ayu perlahan mengelupas hingga hanya tersisa sedikit daging dan tulangnya. Gita terkejut, dia akan berteriak tetapi sesuatu terasa mencekik tenggorokannya. Jadilah bagian dari kami, Cak Ayu, maka kamu akan bahagia, pekik Menik, suaranya terdengar sangat aneh. Gita pun meronta, sekuat tenaga dia berusaha melepaskan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, tolong hamba ya Allah, teriak Gita ketakutan. Sebuah kekuatan menarik tubuhnya, dia terjatuh ke atas lantai. Saat mendongak, Gita bisa melihat Bimo sedang memegangi tangannya. Peluk aku yang cepat, perintahnya kala itu. Gita segera mengalungkan tangannya pada leher Bimo, sementara lelaki itu bergegas mengangkat tubuh istrinya. Dia lalu keluar dari dalam rumah dan berlari secepat mungkin. Gita bisa mendengar Menik menjerit memanggil namanya berulang kali. Mertuanya mengejar hingga ke halaman.
Kamu akan menyesal sudah melawan ibu, Bimo. Pakik Menik yang sebagian wajahnya sudah meleleh seperti habis terbakar. Tubuh Bimo jatuh ke atas tanah yang berbatu. Dia kelelahan. Sementara napasnya tersengal-sengal. Gita menatap Iba juga khawatir. Matanya menangkap luka gores pada lengan Bimo. Maaf Yang, aku baru bisa menolong kamu, ucapnya dengan bibir bergetar. Bimo menepuk dadanya beberapa kali, mungkin berusaha menghilangkan rasa nyeri yang muncul setelah berlari. Wajar jika Bimo kelelahan. Dia menggendong Gita melewati jalan turunan. Mereka berhenti di kebun bawang milik warga. Aku tahu kamu pasti takut kan Yang. Maafkan aku Yang, maaf. Lirihnya kala itu. Dia menggenggam tangan Gita dan menciuminya beberapa kali. Air matanya pun bahkan terjatuh. Sebenarnya apa yang sedang terjadi Yang? Apa ibu sudah meninggal? Apa yang di rumahmu itu hantu? Tanya Gita. Dia tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Bimo menggeleng. Ibu masih hidup. Hanya saja beliau terikat dengan sebuah perjanjian. Perjanjian yang juga diturunkan dari Eyang Sekar. Jawab Bimo. Napas Gita tidak beraturan. Dia ingat sesuatu ketika mendengar nama Eyang Sekar. Apa jangan-jangan itu adalah sosok yang sama dengan yang dia lihat dalam mimpinya, yang menemani Menik muda saat menjalani ritual. Aku gak bisa membantah ibu Yang. Aku gak pernah mampu melawan kehendaknya. Itu sebabnya aku meminta kamu datang kemari. Sebenarnya aku tahu apa yang akan ibu lakukan. Lelaki itu terisak mengakui perbuatannya. Awalnya aku berpikir tidak masalah, karena apapun yang ibu lakukan pasti adalah hal terbaik. Ibu gak mungkin menyakiti keluargaku. Dia sesekali menghapus air matanya. Gita menatapnya lekat dengan sorot kekecewaan. Tapi hati kecilku selalu meronta dan menolak karena aku takut sesuatu yang buruk terjadi padamu. Aku gak bisa kehilangan kamu Yang. Dia menunduk di hadapan Gita. Langit yang sejak awal mendung membawa ribuan tetes air hujan. Keduanya menangis dan berpelukan satu dengan yang lain. Mereka saling berdekatan. Bimo menempelkan dahinya pada dahi Gita. Sejak mengenalmu, aku belajar apa arti hidup yang sesungguhnya. Kamu tidak pernah lelah mengingatkanku pada Tuhan. Walaupun harus terluka, aku selalu senang ketika kita sholat bersama. Ucap Bimo lagi dengan sedikit berteriak. Gita sadar sesuatu. Jika memang setiap keturunan lelaki di desa itu adalah hasil dari perjanjian dengan iblis, maka mereka memang tidak akan pernah bisa menjadi seorang imam di masjid, apalagi mengumandangkan suara azan. Akan tetapi, Bimo, dia berbeda. Laki-laki itu mampu menunaikan sholat bersama Gita. Aku ingin bahagia bersama kamu Yang, seperti impian sederhana kita, hidup berdua hingga hari tua nanti, sambung Bimo. Tapi kamu berbeda Yang, kamu bahkan bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, serga Gita. Dia mulai merasa kedinginan, kakinya yang cedera terasa begitu ngilu. Bimo menjauhkan kepalanya, lalu mengangkat kemejanya dan menunjukkan dadanya kepada Gita. Wanita itu terkejut, dia bahkan hampir jatuh ke belakang. Selama ini, Gita memang belum pernah melihat tubuh polos Bimo. Bahkan saat menikmati malam pertama, sebagai sepasang pengantin baru, lelaki itu meminta agar lampu dimatikan saja. Tubuh Bimo penuh dengan bekas luka cakaran serta lebam biru. Di bagian dada kanannya terlihat sesuatu yang sangat merah dan tampak bertenyut-tenyut. Setiap aku melakukan ibadah sholat denganmu, maka luka-luka baru akan muncul. Ini menyakitkan, tapi aku tidak ingin mengecewakanmu Yang. Ibu mengancam akan menyakitimu jika aku menolak permintaannya. Maka dari itu, aku selalu mencari cara untuk bisa melepaskan kamu dari ibu. Tuturnya pada Gita. Kelopak mata Gita terasa panas. Sebesar itukah rasa cinta Bimo untuknya? Bimo mendekat dan akan mengangkat Gita kembali. Gak cuma ibu, tapi semua wanita di desa melakukan perjanjian yang sama Yang. Lalu bagaimana dengan Mas Aris Mas? Tanya Gita. Lelaki itu menoleh. Aku gak tahu Yang. Yang pasti kita harus pergi karena ibu pasti akan berusaha menemukan kita. Keduanya kembali bergerak. Bimo tidak mengizinkan Gita berjalan sendiri karena takut kakinya yang cedera akan semakin parah.
Hujan terus mengguyur desa Sumber Banyu, mengiringi langkah Bimo yang membawa Gita semakin menjauh dari cengkraman si Menik. Tidak, kamu tidak bisa melepaskan wanita itu. Sudah waktunya bagimu untuk menurunkan perjanjian ini, Menik. Sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam kamar. Menik bersimpuh dan mengangkat dua tangannya ke atas. Tidak akan, Ibu. Aku akan segera mendapatkannya, jawab Menik. Sesosok wanita berkebaya hitam keemasan berjalan di depannya. Para istri harus tunduk kepada mertua mereka dan laki-laki harus menurut kepada ibu mereka. Itulah tujuannya Iwati melakukan perjanjian ini. Kamu sudah terlalu lama mengemban tugas. Sekarang waktunya untuk menurunkannya. Nyai Wati akan marah jika kamu tidak melakukannya. Ingatlah, beliau telah memberikanmu kecantikan juga kedamaian dalam hidupmu. Bentak wanita yang berbau menusuk seperti bunga melati itu. Menik mengangguk. Ini adalah kali kedua sosok ibu mertuanya datang dan memberikan ancaman. Jangan lupa, habisi nyawa anak perempuan yang lahir dari rahim istri anak pertamamu. Menik pun kembali mengangguk. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Perlahan suara gamelan terdengar. Bersama dengan itu, sosok ibu mertuanya menembus tembok dan menghilang begitu saja. Wanita itu bangkit dan melepas tusuk konde. Rambutnya yang tergelung langsung terurai. Dia meraba wajahnya yang membusuk separuh. Dengan anggun, dia berjalan menuju ruangan di depan kamarnya. Pintu itu terbuka. Dalam ruangan gelap itu, terlihat sebuah kasur tipis dan sebuah meja kecil. Di atas kasur, terlihat sesosok wanita dengan tubuh kurus dan penuh luka borok menatap ke arahnya. Aku harus segera menemukan Bimo dan membawa kita kembali. Izinkan aku mengobati lukaku. Lirihnya kala itu. Dia tersenyum dan memulai ritual tarian. Kepala Menik tiba-tiba kaku, tetapi berbeda dengan tubuhnya yang bisa bergerak dengan sangat luas. Dia terus menari hingga akhirnya berhenti di depan sosok wanita menyedihkan itu. Di atas meja kecil terlihat sebilah pisau. Menik mengambilnya dan berjongkok mendekati wanita tadi. Dengan telaten, dia mengiris daging di bagian tangan wanita itu, lalu melahapnya dengan rakus. Sebuah kejadian aneh terjadi. Luka di wajah Menik segera membaik bahkan sembuh tanpa meninggalkan bekas. Dia kembali tersenyum lalu menatap sosok di depannya dengan tajam. Sebentar lagi, hiduplah sebentar lagi Menik. Setelah ilmu ini turun kepada menantu keduamu, maka kamu akan mati dengan tenang. Ucapnya lalu terkikik-kikik. Dia meletakkan pisau dan mengambil sesuatu dari bawah meja. Itu adalah wadah yang berisi kapur barus. Menik membuka tutupnya dan menggosokkan kapur itu pada seluruh tubuhnya. Sementara itu di tempat lain, Mutia merebahkan diri ke atas kasur. Tubuhnya letih, pikirannya menerawang jauh. Apakah keputusannya ini sudah benar? Dia khawatir akan keselamatan suaminya, lebih tepatnya keselamatan rumah tangganya. Putrinya sudah tertidur sejak tadi. Savitri meminta dia dan orang tuanya menginap saja karena mengingat ia punya bayi dan jarak rumah mereka pun lumayan jauh. Ia akan tertidur ketika mendengar suara gaduh dari dalam lemari. Matanya mengerjap, kamar Gita tidak terlalu luas dan hanya diisi dengan sedikit barang. "Bu," panggil Mutia lirih. Tidak ada jawaban dari luar. Dia yang penasaran pun turun dari kasur dan berjalan menuju sumber suara tersebut. Dengan perlahan dia pun menempelkan telinganya pada lemari itu. Hening, tidak ada suara apapun. Dia pun menaikkan alisnya. Mungkin hanya salah dengar saja, gumamnya kala itu. Dia berbalik dan melangkah ke kasur. Mutia. Wanita itu segera menoleh. Tidak ada siapapun dalam kamar. Hanya ada dia dan bayinya saja. Hari masih sore, tetapi dia mulai mengalami gangguan seperti ini. Mutia bergegas menuju ke kasur. Dia ingin menggendong anaknya. Tangannya terulur. Namun, tiba-tiba dia merasa ada tarikan pada kakinya. Mutia jatuh, tubuhnya menghantam lantai. Dia pun mengadu. Ketika tidak sengaja menengok ke bawah ranjang, matanya menangkap sebuah pemandangan mengerikan. Menik ada di sana dan menyeringai ke arahnya. Wanita itu berusaha bangkit, tapi dia tidak bisa menggerakkan kakinya. "Ya Allah, pergi. Apa maumu?" bentak Mutia.
Menik keluar dari kolong ranjang dan berdiri di hadapannya. Aroma kapur barus tercium kuat bercampur dengan bau daging busuk. Kenapa kamu marah melihat ibu, Tia? Tanya Menik. Dia terlihat mengerikan dengan kulitnya yang sangat keriput kecuali wajahnya. Mutia akan berteriak, tetapi tenggorokannya tercekat. Matanya membelalak saat sosok Menik mendekat ke ranjang tempat putrinya yang berusia 8 bulan sedang terlelap. Mutia bergumam tak jelas karena tiba-tiba mulutnya menyatu. Menik tersenyum miring melihat hal itu. Dia menyenandungkan sebuah kidung yang terdengar aneh. Tak lama kemudian, bayi perempuan itu menangis dengan kencang. Mutia berusaha memberontak. Dia memukul lantai berharap ibu atau ayahnya mendengar suara berisik yang dia ciptakan. Namun, hingga Menik menggendong anaknya, tidak ada satu orang pun yang masuk ke kamar. Mutia menjerit saat wajah cantik Menik berubah menjadi sangat menyeramkan. Darah menetes di sepanjang sela luka bibirnya. Ibu hanya mau mengambil apa yang seharusnya tidak kamu bawa, Do. Anak ini akan menjadi bencana bagi kami, kita dan juga kamu. Menik mengusap pipi bayi yang terus menangis tersebut. Leher Mutia terasa perih. Dia terus berusaha menjerit. Senyum Menik menghilang. Dia mengangkat bayi Mutia dan melemparkannya dengan keras ke tembok. Darah pun membasahi wajah Mutia yang membelalakan matanya. Aroma amis tercium dengan kuat. Tangisan bayi perempuan itu lenyap. Cairan kental perlahan mengalir ke lantai, terus bergerak dan sampai di hadapan Mutia. Wanita itu terdiam. Dia menoleh perlahan dan menemukan bayinya tergeletak di atas lantai. Separuh kepalanya pecah akibat benturan. Menik tertawa lepas. Dia pun terpinggal-pinggal. Mutia menatapnya dengan kosong. Itulah balasannya karena kamu telah membohongi ibu, Do. Cibir si Menik. Wanita yang mirip iblis di mata Mutia itu mengangkat tangannya. Dia menggerakkannya bak seorang penari. Mutia memejamkan matanya. Ketika membukanya, dia pun kembali terkejut. Menik menatapnya tajam. Wajah keduanya kini berhadapan secara langsung. Kamu sudah ceroboh dengan berani melahirkan anak perempuan. Kamu juga sudah nekat membawa lari putraku. Seharusnya kamu dihukum, Tia. Aroma busuk tercium dari mulut Menik. Lendir merah terlihat menempel di giginya. Sepertinya aku tidak membutuhkan menantu pembangkang sepertimu, ucapnya, dan dengan cepat ia mengangkat tangan dan mengarahkannya pada wajah Mutia. Wanita itu menatap pasrah. Dia pun menjerit sekuat tenaga. Mutia, Mutia, sadarlah nak. Dia merasa ada yang menggoncang tubuhnya. Tangis putrinya pun masih terdengar. Mutia membuka mata. Dia mendapati dirinya sedang dikerumuni oleh orang-orang. Dewi, ibunya, terlihat sangat begitu khawatir. Kamu kenapa, nak? Ada apa? Kenapa berteriak begitu? Tanya ibunya. Mutia segera bangkit dan duduk di tepi ranjang. Dia memeriksa lantai. Tidak ada darah. Dia lalu berbalik, tetapi tidak mendapati bayi mungilnya. Darah menggendong putrimu, mereka ada di depan. Tukas Safitri yang seolah bisa membaca raut wajah Mutia. Aku mimpi buruk, Bu. Bu menikahkan melenyapkan anakku. Ia tidak menginginkan anak perempuan dan dia akan menjauhkan kami dari Mas Haris. Papar Mutia. Safitri menautkan alis. Dia menatap Mutia dengan lekat. Di desa itu tidak ada anak perempuan, hanya ada wanita dewasa saja. Semua anak-anak berjenis kelamin laki-laki. Seharusnya Tante bisa mengingat saat hari pernikahan kita. Keluarga Bu menikahnya membawa anak laki-laki saja, bukan? Tidak ada anak perempuan sama sekali, ungkap Mutia. Mendengar itu, Safitri kembali mengingat acara pernikahan Gita. Saat itu, dia tidak terlalu memperhatikan keluarga Bimo karena mereka hanya sedikit. Dia hanya fokus pada tamunya karena terdiri dari teman arisan, pengajian, dan perkumpulan yang lain. Iya, saya ingat, tapi hanya samar-samar karena memang tidak terlalu memperhatikan, jawab Safitri jujur. Seingat Mutia, orang-orang itu juga datang saat pernikahan kami dan anak-anak mereka juga hanya laki-laki saja. Dan coba ibu ingat, wajah mereka tidak berubah sama sekali dengan saat datang ke pesta pernikahan kita, jelas Mutia. Bu Dewi membenarkan ucapan anaknya. Walaupun pernikahan Mutia dan Gita berselang 3 tahun saja, tetapi
Apakah mungkin orang-orang itu tidak mengalami perubahan sama sekali di wajah ataupun tubuh mereka? Ia mundur beberapa tahun ke belakang, tepatnya saat Menik pertama kali datang dan mengutarakan niatnya meminang Mutia untuk si Aris. Jika dibandingkan dengannya, tidak ada perubahan apapun pada diri besanya itu. Tapi kita nggak boleh asal tuduh begitu. Bisa saja Bu Menik melakukan perawatan tradisional. Apalagi beliau tinggal di pegunungan yang punya siklus udara segar yang tentu menyehatkan. Tampik Savitri, kita tunggu saja kabar terbaru dari Pak Ustadz dan yang lainnya. Potong ayah Mutia, dia merasa harus menghentikan perdebatan yang tidak penting itu. Mutia menghela napas, dia memainkan jarinya. Semoga semuanya selamat, lirihnya dan diamini oleh ibunya. Walau begitu, perasaan Mutia tetap tidak nyaman. Dia merasa sangat ketakutan, mimpi tadi terasa sangat nyata. Dia hendak bangkit melihat anaknya yang dibawa oleh adik kita. Ketika akan melangkah, kakinya terasa sakit. Dia hampir saja jatuh jika ayahnya tidak memegangi tangannya. Astagfirullah, ucap Dewi dan Savitri nyaris bersamaan. Kamu kenapa nak? Tanya Bu Dewi. Dia segera berjongkok dan memeriksa kaki Mutia. Wanita itu ikut melihat keadaan kakinya. Sensasi panas dan terbakar semakin menjadi-jadi. Ya Allah, apa ini Pak? Pekik Bu Dewi saat menemukan bekas cengkraman yang berwarna biru keunguan pada pergelangan kaki anaknya. Jantung Mutia berdebar. Dia menyentuh lebam itu dan seketika mimpi tadi kembali terbayang. Bu, panggil darah sekarang, bawa anakku kemari, pekik Mutia. Savitri segera keluar. Dia berlari dan memanggil nama putri bungsunya. Seingatnya tadi gadis itu berkata akan bermain di luar. Dara, Dara, kamu di mana, Ra? Panggil Bu Savitri berulang kali. Sosok gadis itu tidak menjawab. Dia pun tak menemukan Dara di teras rumah. Dara Intan. Jantungnya berdebar kencang sambil memanggil nama lengkap sang anak. Bu Dewi keluar dari rumah, wajahnya tidak kalah panik. Dia nggak ada di mana-mana, Bu Savitri, ucapnya khawatir. Terdengar suara air mengalir dari dalam kamar gadis itu. Savitri segera melangkah ke dalam rumah dan berlari kecil menuju kamar si Dara. Dia membuka pintu yang tidak dikunci dan segera menuju ke dalam kamar mandi yang terbuka sedikit. Ya Allah, Dara! Teriaknya dengan panik. Separuh tubuh Dara berada di dalam bak mandi dengan posisi kepala terlebih dahulu. Sementara bayi Mutia tidak ditemukan dimanapun.